Halo Drakormania, bagaimana kabarnya? Saya doakan Anda selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas Anda. Ketemu lagi dengan saya, Jujun Junaidi. Kembali saya akan rangkum sebuah drama romantis berjudul Business Proposal episode ke-6. Di episode sebelumnya, Taemo tanpa sengaja menyebutkan nama asli Shinhari saat mengajaknya pergi ke kantor polisi. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Shinhari? Tambah penasaran kan? Bagi Anda yang belum nonton episode sebelumnya, cek linknya di deskripsi ya. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Taemo tanpa sengaja menyebutkan nama asli Shinhari saat mengajaknya pergi ke kantor polisi. Taemo lalu mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa dia adalah Shinhari. Mereka pun segera pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Yunseo dan Shinhari bersaksi tentang perekaman secara diam-diam itu. Karena kebetulan di video itu juga ada Shinhari saat menginap di rumahnya Yunseo. Namun karena hanya sebatas perekaman biasa saja, maka orang itu hanya akan didenda saja dan tidak dipenjara. 다행히 이 이후엔 더 이상 찍힌 게 없더라고요. 벌금형으로 끝날 공산이 높아요. 네? Mendengar bahwa di dalam video itu juga terdapat Shinhari, Taemo tentu tidak terima dan dia segera memerintahkan Sunghun untuk menyelidiki identitas pelakunya. Tidak berselang lama, Taemo langsung mendatangi pelakunya tersebut dan mengatakan bahwa dia sudah memecatnya dari pekerjaannya karena Taemo sudah menghubungi perusahaannya yang akan dia beli dengan syarat pelakunya itu dipecat dari perusahaan. Dan bahkan Taemo telah menemukan bukti baru dari kasus kejahatannya dari korban lainnya. 내가 싹 다 찾아내서 소송 진행할 겁니다. 한동안 실형 살게 될 것 같던데. 아니, 죄송합니다. 평생 낙인 찍힌 채 살아갈 피해자들의 입장 될 겁니다. 제발 살려주세요. 제발 살려주세요. Sesampainya di rumah, Shinhari kembali memikirkan bagaimana caranya Taemo mengetahui identitasnya. Dan setelah mengingat semua kejadian yang menimpanya belakangan ini, dia menyadari bahwa Taemo sudah mengetahuinya sejak saat itu. Dan karena identitasnya sudah diketahui, Shinhari berusaha untuk menghindari Taemo di kantor. 남자는 대체 어떤 여자가 데려? 먼저 올라가 있어. 네? 사장님이랑 같이 출근인데? 근데 왜 어제 우리 서로 할 말 있지 않? Sementara itu, Taemo nampaknya sudah mulai terbuka kepada Sunghun bahwa sebenarnya dia menyukai Shinhari sejak pertama kali bertemu, dan bahkan dia bermaksud untuk melamarnya. Karena percaya diri, Shinhari juga akan menyukainya dan tidak mungkin menolaknya, walaupun Sunghun berkali-kali mengingatkannya agar tidak terburu-buru mengungkapkan perasaannya itu. Siang itu, Taemo membeli sebuah kalung untuk dia berikan kepada Shinhari saat dia melamarnya nanti. Tidak mau menunggu lama, Taemo mengajak Shinhari untuk makan bersama di suatu restoran. Saat Shinhari datang, Taemo bersikap sangat ramah mempersilahkannya untuk duduk. Tentu Shinhari menjadi bingung sendiri. Namun alih-alih menerima ajakan untuk segera makan, Shinhari malah menyampaikan permintaan maaf telah membohongi Taemo selama ini. Dan langsung menyampaikan surat pengunduran dirinya karena mengira dia dipanggil Taemo sekarang adalah akan dipecat. Namun begitu, Shinhari tetap berusaha meyakinkan Taemo memberinya kesempatan lagi untuk bekerja lebih baik dengan menyampaikan proposal yang langsung dia presentasikan saat itu juga. Buyar sudah rencana Taemo melamar Shinhari saat itu. 제가 입사 이래 회사에 기여한 실적들을 제 능력의 빨대를 확 꼽고 제가 퇴직하는 그날까지 이건 제가 입사 직후 만들어낸 빈대떡인데 그리고 이건 업계 1위 상품인 인생 생선 또한 찰나의 복수심 때문에 Di depan Sunghun, Taemo menyampaikan rasa gengsinya karena Shinhari nampaknya tidak menyukainya sedikit pun. Namun menurut Sunghun, itu bukan salah Shinhari karena saat ini dia masih menyukai Minwoo. Walaupun sudah mengetahui Minwoo sudah rujuk dengan mantannya, sehingga butuh waktu baginya untuk membuka hati kepada pria lainnya. Sunghun menyarankan agar Taemo menjalani hubungannya dengan Shinhari secara natural tanpa ada rekayasa. 진짜 상황을 만드셔야죠. 진짜. Sementara itu, Shinhari nampak gelisah menunggu jawaban dari Taemo soal pekerjaannya. Dan bahkan saat diajak makan bersama dengan Yura dan Minwoo serta teman-temannya pun dia tetap fokus melihat ponselnya berharap ada pesan dari Taemo. Yunseo nampak terus membicarakan keberhasilan Shinhari mempromosikan makanan ravioli kimchi-nya yang dibuat oleh Minwoo.
sehingga menjadi salah satu produk unggulan dari perusahaannya. Dan bahkan saat ditanya apakah Shin Hari sudah punya pacar, Yoon Seo malah mengatakan bahwa Shin Hari sudah punya pacar, seorang laki-laki kaya dan ganteng, dan akhir pekan ini akan berkencan dengannya. Mendengar itu, Minwoo nampaknya kurang senang atau mungkin saja cemburu. 잘생기고 우리 하리한테 너무 잘하고 키도 데이트한댔잖아, 그치? 웬일이야? 야, 사진 좀 보여줘. 지금 한번 보자. Keesokan harinya, Shin Hari diminta untuk menemui Taemo di kantornya dan langsung mendapatkan jawaban bahwa dia tidak akan dipecat. Dan bahkan langsung akan diajak untuk mengerjakan proyek baru nanti setelah jam kerja. Tentu saja itu membuatnya sangat senang. 해봅시다. 내가 대회비를 준비하고 있는 신제품 프로젝트가 있어서. 근데 무슨 일이길래 퇴근해야 보자고. Selepas kerja, Taemo mengajak Shin Hari ke bioskop eksklusif. Dia beralasan ingin menjernihkan pikirannya dan menonton film tentang seorang peneliti perusahaan makanan. Taemo nampaknya memperlakukan Shin Hari sangat istimewa dengan menyewa satu studio dan memesan semua makanan untuk mereka berdua. Dan bahkan, dia membantu Shin Hari saat membetulkan kursinya. Dan itu membuat wajah mereka pun menjadi sangat dekat, sehingga membuat Shin Hari berdebar dan sangat gugup, lalu meminta izin permisi ke toilet. 와인 한잔 할래요? 잠깐 화장실 좀. Acara romantis yang semula diharapkan Taemo nyatanya harus buyar maning karena kedatangan Bu Yeo dan Pak Gye yang kebetulan juga akan menonton di sana, yang kemudian malah masuk ke studionya Shin Hari. Terpaksa deh Taemo harus keluar dari studio dan menunggu di luar sampai filmnya selesai. 아이, 거기 비싼데요. 혼자서 무슨. 저 혼자서 편하게 영화를 보기 위해서 두 자리를 예매했어요. 혼자 먹기 너무 많다. 어머, 고맙어. 수고 많으십니다. Sementara itu, Yoon Seo yang mengalami trauma akibat ketakutan akan ada yang mengintipnya harus menahan kebeletnya dan tidak mau pergi ke toilet. Saat menunggu di halte bus, secara kebetulan dia bertemu dengan Sung Hoon yang menawarinya pulang bersama. Sambil menahan kebeletnya, Yoon Seo tetap berusaha ramah ngobrol dengan Sung Hoon. Namun alih-alih bisa cepat sampai di rumah, lalu lintas malah macet parah. Dan karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya Yoon Seo turun dari mobil dan menuju supermarket untuk mencari toilet. Rupanya Sung Hoon juga mengikutinya karena khawatir terjadi apa-apa dengan Yoon Seo. 저 여기서 내릴게요. 네? 여기서. 차에서 쌀 것 같아서 그래요. 네? 여기까지 왜 쫓아왔어요? Kembali ke Taemo, tidak putus asa dengan kegagalan di kencan pertamanya, dia kembali mengajak Shin Hari pergi ke Sokcho, tapi tetap dengan alasan dinas. Mereka janjian untuk ketemu di suatu tempat. Ketika Shin Hari melihat Taemo yang berpakaian santai, tanpa sadar Shin Hari mulai memuji ketampanan 예, 사장님, Taemo. 저 지금 도착했거든요. 혹시 어디쯤 계세요? 저기 보이네. 지셨다. Mereka lalu pergi ke Sokcho, namun Shin Hari memaksa agar dia yang menyetir karena merasa sungkan disupiri bosnya sendiri. Dan betapa senangnya Shin Hari saat mengetahui tujuan kerjanya adalah ke Sokcho. Dan dengan gerak cepat, Shin Hari mengendari mobil itu bagai seorang pembalap. 볼까요? 드라이브요? 여유 부릴 시간 없어요, 사장님. Tidak berselang lama mereka sudah sampai di tujuan, namun kedai makanan yang ada di sana ternyata sudah tutup. Sehingga Shin Hari memesan tempat makan di kedai lainnya. Dia tidak tahu sebenarnya Taemo sudah merencanakan semuanya, karena ingin memberikannya kejutan. Taemo lalu mengajaknya ke pantai. Ternyata kejutan untuk Shin Hari adalah trakput makanan hamburger khas Gangwon-do. Shin Hari nampak sangat senang bisa menemukan makanan itu di sana.
그랬습니까? 우리가 운이 좋네요. 오셨습니까? 그래서 제가 왔습니다. 아, 잠깐만요. 그래. 아, 다 맛있죠? 에이드입니다. 감사합니다. 해주고 싶었어요. 저를 여기 부른 거라고 탈모 나왔어요? Rupanya hamburger itu adalah makanan yang paling diinginkan Shinhari sejak kecil, di mana karena orang tuanya adalah berdagang roti, Shinhari dilarang makan hamburger, sehingga kalaupun makan harus diam-diam. Shinhari kemudian bercerita tentang masa kecilnya dan alasan dia kemudian menjadi peneliti makanan di perusahaan Taemo. Taemo nampaknya semakin menyukai Shinhari, bahkan dia pun dengan sukacita memasangkan tali sepatu Shinhari yang terlepas dan itu membuat Shinhari berdebar hatinya. 어렸을 때부터 바쁜 부모님 때문에 사 먹는 게 느꼈던 그 행복한 기분을 다른 사람들한테도 제가 제 무덤을 팠네요. 그렇게 비싼 레스토랑도 처음 가봤는데요. 이건 똑같네요. Sementara itu, Yoon Seo yang kembali dipertemukan dengan Sung Hoon di kedai tempat biasa mereka makan, namun mereka berdua nampaknya masih menahan diri untuk tidak bersikap ramah satu sama lain. Saat itu, Yoon Seo banyak minum soju sehingga membuatnya lumayan mabuk. Sung Hoon kemudian memberanikan diri untuk mengatakan agar Yoon Seo tidak menghindarinya lagi jika bertemu nanti. Yoon Seo yang sedang mabuk kemudian berjalan pulang saat Sung Hoon menerima telepon. 저 진짜 궁금해서 그러는데 왜 자꾸 저 피하는 겁니까? 좋아하는 남자 앞에서 그렇게 추잡한 그니까 앞으로 저 피하지 말아요. 알겠죠? Karena khawatir, Sung Hoon lalu menyusulnya. Saat itu dalam keadaan mabuk, Yoon Seo mengatakan kalau dia sudah jatuh cinta kepada Sung Hoon saat pertama kali bertemu. Dan tiba-tiba dalam kondisi mabuk itu, Yoon Seo mencium Sung Hoon yang juga menyambutnya dengan hangat. 그쪽 앞에서 추한 꼴이나 보이고 하지 말라니까. 안 그럼 나 진짜 새 Kembali ke Shinhari setelah puas menikmati suasana pantai, Taemo dan Shinhari segera pulang. Kali ini Taemo tidak mengizinkan Shinhari menyetir mobilnya. Saat di perjalanan, mereka berdua asik mengobrol. Namun karena Shinhari sering mengatakan kata maaf, akhirnya Taemo meminta Shinhari untuk berhenti meminta maaf. Dan lebih baik mengatakan senang rasanya 멋있다구나. bersamamu. 같이 있으면 재밌다구나. 재밌다. Namun tiba-tiba turun hujan cukup lebat dan itu membuat Taemo mendadak seperti ketakutan. Tidak hanya itu, dia juga menyuruh Shinhari untuk turun dari mobil dan menyuruhnya pulang sendiri. 아무리 그래도 어떻게 여기서 내리라. 아니 이게 무슨 비 오는데 Nampaknya Taemo mengalami trauma masa kecil yang membuatnya takut sekali dengan hujan. Shinhari lalu berjalan pulang di tengah hujan deras sambil mengucapkan sumpah serapahnya kepada Taemo. Setelah hujan reda, Taemo kembali menjemput Shinhari, namun Shinhari sudah pergi dan tidak bisa dihubungi. Ternyata Shinhari sudah berada di sebuah hotel. Dia merasa heran kenapa Taemo menurunkannya di jalan saat hujan. Lalu dia teringat perkataan Taemo yang tidak suka dengan hujan. Dia segera mengambil ponselnya bermaksud menghubungi Taemo. Belum sempat menelepon, dia bertemu dengan Yura dan temannya yang memberitahukan bahwa mereka akan melihat Minwoo syuting di hotel itu. Mereka kemudian bertanya apakah Shinhari sedang berkencan dengan pacarnya sekarang. Namun belum sempat menjawabnya, tiba-tiba saja Taemo datang dan mengatakan sayang kepada Shinhari dan bahkan Taemo juga mengaku sebagai pacarnya Shinhari. 남자친구랑 온 게 자기야. 오래 기다렸어? 남자친구 강태무라고 합니다.